Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini aku bakal naik salah satu bus legend dari Tasikmalaya nih teman-teman. Nah, aku sekarang udah ada di Terminal Jepara, bakal melakukan perjalanan dari Jepara menuju ke Tasik. Apalagi kalau bukan naik bus Budiman nih teman-teman. Pasti udah penasaran banget kan gimana sih perjalananku naik bus Budiman dari Jepara ke Tasikmalaya. Yuk teman-teman, diikuti terus video ini hingga selesai dan jangan di skip. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Sekarang saya ada di Jepara teman-teman. Tepatnya ada di Terminal Jepara. Hari ini saya akan melaksanakan perjalanan dari Jepara menuju ke Tasikmalaya dengan bus Budiman, salah satu PO Legend di Tasikmalaya. Gimana sih keseruan perjalanan kita hari ini? Yuk teman-teman, diikuti terus perjalananku hingga selesai. Sedikit sejarah tentang PO Budiman nih teman-teman. PO ini sendiri didirikan oleh Haji Saleh Budiman dan pada awalnya bus ini itu hanya melayani lokal Priangan Timur nih, yaitu Tasikmalaya dan Ciamis. Sebenarnya di jalur ini udah banyak banget PO yang duluan, salah satunya PO dari Merdeka Group. Bisa mengembangkan PO ini hingga menjadi salah satu PO yang terbesar di Indonesia. PO Budiman sendiri nampaknya punya ribuan bus ya teman-teman, dan udah melayani trayek dari Tasik menuju Jabodetabek, Wonosobo, Yogyakarta, bahkan udah sampai ke Jawa Timur nih teman-teman, yaitu di daerah Ponorogo. Baik teman-teman, ini adalah bus yang akan kita naiki dari Jepara menuju Tasikmalaya di hari ini. Dan belum ada penumpang lain teman-teman, masih sepi. Sekarang ini jam 5:40 teman-teman, atau 20 menit menuju jam keberangkatan, yaitu di pukul 6 pagi. Di sana ada bus Jaya Utama Indo, kalau nggak salah itu patas ke Surabaya teman-teman. Nah, selain itu juga di Terminal Jepara ini tidak terlalu banyak ya teman-teman untuk keberangkatan ke luar kota. Karena tadi aku juga ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang dan mereka bahkan juga kaget kalau misalnya ada yang patas ke Jogja teman-teman. Malah mereka bertanya-tanya, "Loh, emang ada mas yang patas ke Jogja?" gitu. Saya malah kaget. Begitu. Oke, sebentar lagi bus kita akan diberangkatkan teman-teman. Namun belum tahu jam berapa, jadi yuk kita tunggu dulu yuk. Untuk di rute dari Jepara menuju Tasik bisa dibilang nggak banyak bus teman-teman. Bahkan kalau setauku ya, sependek pemahamanku cuman ada bus Budiman ini aja. Jadi mungkin teman-teman yang tahu kalau misalnya ada bus lain yang melayani rute Jepara Tasik, bisa nih untuk diskusi di kolom komentar dan kasih saran ke aku naik bus apa lagi. Oh ya, untuk di PO Budiman sendiri teman-teman itu terkenal banget dengan livery dan seatnya yang memiliki corak tersendiri. Jadi kadang kalau misalnya ngelihat di bus bekas dari PO Budiman atau udah dibeli ke PO lain dan kursinya itu coraknya seperti ini, jadi kadang ya langsung bisa kenal kalau ini bekas dari PO Budiman teman-teman. Begitu. Situ juga ada juga.
bisa dibilang ini baru pertama kalinya teman-teman aku ke daerah Jepara. Sebelumnya udah pernah juga ke daerah deket-deket Jepara ini, misalnya kayak Demak, Kudus, atau ke daerah Blora. Tapi untuk yang ada di bagian utara, yang di ujung utara kayak Jepara ini aku baru sekali, dan baru tahu juga kalau misalnya di Jepara ini terminalnya itu lumayan di tengah kota ya, karena ada di beberapa kota lain untuk lokasi terminalnya itu justru ada di luar kota secara administratif. Bahkan juga ada yang udah numpang ke kabupaten lain tapi masih membawa nama dari kota tersebut. Ya, kita ambil contoh kayak terminal Purabaya Bungurasi Surabaya yang sebenarnya ada di wilayah Sidoarjo, atau bahkan terminal Pulau Gebang yang sebenarnya udah deket-deket juga nih ke daerah Bekasi tapi masih di Jakarta Timur. Begitu teman-teman, dari beberapa terminal yang sebenarnya itu ada di luar daerah atau bahkan udah sampai di deket perbatasan tapi nggak di tengah kotanya. Begitu teman-teman.
Oke teman-teman, ini kita lagi lewat di jalan tol Semarang Demak atau yang biasa dipanggil tol Semarang. Untuk tol ini sendiri memiliki panjang 24,7 km, ya hampir 25 km ya. Dan tol ini dibangun di atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Genuk, Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Wonosalam, dan Kecamatan Demak. Ya, bisa dibilang tol ini salah satu tol terbaru yang ada di Indonesia. Konsepnya sih kurang lebih mirip sama tol Bali Mandara, teman-teman. Jadi banyak yang pemancang yang ada di atas, bisa dibilang laut bukan ya? Ini kayaknya lebih ke rawa sih, rawa-rawa yang deket laut. Ya, semoga nanti tol ini bisa diperpanjang ya. Seenggaknya bisa nyambung langsung ke Trans Jawa, atau bisa nyambung juga ke timur, ke arah Cepu, atau bisa mungkin ke arah Bojonegoro. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Budiman dari Jepara menuju ke Tasik sudah tiba di kantor Budiman yang ada di perbatasan Semarang dan Demak. Nah, itu jalan apa sih nih? Ini ya, Jalan Kaligawe Gemuk ya, Genuk. Nah itu, di sini penumpang dipersilahkan untuk ke kamar mandi atau bisa jajan-jajan dulu, karena bus akan dinaikkan dulu untuk paket ya teman-teman. Begitu. Untuk di sebelah sana juga ada Indomaret sih. Jadi kalau misalnya kalian ingin ke Indomaret bisa juga, tapi perlu diperhatikan ya waktunya karena cuma sebentar teman-teman di sini. Lokasinya ini persis di samping jalur Pantura. Pantura Semarang Demak teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau naik Budiman di area Semarang itu ya, untuk nomornya di sebelah situ. Nah, kalau kalian ingin kirim-kirim paket juga bisa, nomornya di sebelah sana. Kayaknya sama aja sih nomornya. Tuh ya. Bisa ngirim paket ke daerah Jawa Baratan, kayak misalnya ke Tasik dan lain-lain sebagainya. Oh ya, selain itu juga teman-teman, kan sekarang udah jam 8 pagi, berarti dari Jepara menuju ke Semarang ditempuh dalam waktu 2 jam saja. Cukup lancar sih jalannya, tadi juga lewat tolnya lumayan ngebut. Hehe. Yuk sekarang kita naik lagi ke busnya teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di jalan tol Trans Jawa. Dari Semarang kita bakal ke daerah Pekalongan. Kalau nggak salah sih aku nanya sama bapak drivernya, kita bakal ke daerah Pekalongan untuk menaikkan penumpang lagi. Kayaknya sih untuk bus Budiman ini dia nggak terlalu banyak naikkan penumpang di jalan ya. Karena aku hitung-hitung baru 3 kali, yaitu di Jepara, di agen Semarang, sama nanti naik di agen Pekalongan. Wah, ini salah satu PO bus yang cepet sih, namanya aja bus cepet Budiman ya. Wah, ini kita lagi lewat jembatan Kalikuto teman-teman. Salah satu jembatan yang ikonik banget di jalan tol Trans Jawa. Untuk lokasinya sendiri ini masuknya di Kabupaten Kendal. Kalau nggak salah ya, ini perbatasan antara Kendal dan Batang teman-teman. Tapi untuk jembatan Kalikuto itu masuknya di daerah Kendal. Mantep sih. Oh iya, untuk di daerah dekat Kalikuto ini salah satu eh, ada apa ya, kayak area makan atau area istirahat dari beberapa PO teman-teman. Nanti ada beberapa PO yang keluar di Wuleri bakalan servis makan di area rest area, apa ya, kayak area kumpulan rumah makan gitu. Ini daerahnya di dekat Kalikuto ini ya. Kalau makannya di sini sih nggak terlalu jauh ya.
Sedikit impresi dari naik bus ini teman-teman. Sejauh beberapa jam aku naik bus ini, bisa dibilang bus ini nyaman banget. Untuk kursinya juga ya lumayan tebel, kalian bisa memanfaatkan leg restnya biar kaki kalian nggak terlalu nekuk. Selain itu juga dari sasis 1526 ini halus teman-teman, bisa dibilang tarikannya juga oke. Tapi kalau dari aku sendiri, aku agak kurang suka dengan topinya. Topi jet bus ini sangat tebel ya untuk generasi yang ini. Ya kalau nggak salah sekarang udah keluar jet bus 5 dan topinya lebih tipis. Bahkan juga ada yang nggak pakai topi teman-teman. Ya semoga nanti, kalau nggak salah sih aku dengar-dengar Budiman udah buat jet bus 5 dan semoga topinya tipis. Ini topinya tebel banget, jadi ngelihat ke depan itu rada susah. Ini masih untung di bagian atas topinya nggak ditutup sama stiker teman-teman. Paling cuman papan trayek aja, itu nggak terlalu masalah sih. Begitu. Overall enak, nyaman dan cepet. Sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang ini ya, kalau misalnya mungkin ada kompetitor lain, tapi bus ini sampai saat ini masih yang terbaik di jalurnya. Mantap. Bos, kan? Dia mau di dia, we. Naik motor. Jadi naik motor. Motornya mana? Jadi motornya mana? Jujur ini saya sekarang udah lapar teman-teman, dan ini akhirnya membeli tahu. Untuk harga tahunya itu 5.001, karena saya beli 2 akhirnya 10.000. Ya lumayan lah ya, di terminal Pekalongan ini saya udah mulai lapar, ganjel-ganjel perut sebelum nanti kita makan siang di daerah kalau nggak salah di daerah Aji Barang itu deh, di rumah makannya Budiman. Ada di belakang. Selamat ya. Baik teman-teman, ini kita udah kembali diberangkatkan dari daerah Pekalongan. Nah, sekarang kita bakal ke daerah Selawi, lalu juga ke selatan. Nanti kita bakal ke barat lagi kalau misalnya udah sampai di jalur selatan. Ya, kita akan kembali ke jalur asli dari PO Budiman, yaitu Raja Selatan teman-teman. Karena bisa dibilang ini kita lagi nyasar sedikit di utara nih, karena PO Budiman yang terkenal Raja Selatan malah main-main ke daerah Pantura. Semoga nanti cepet sampai ya, karena ini udah mulai lapar juga nih. Ini saya tadi ketiduran teman-teman, dan kita udah tiba di daerah Selawi.
Ya, Selawi ini bisa dibilang salah satu rute basah juga ya untuk di PO Akap, karena ada beberapa PO juga yang melayani rute Jakarta Selawi. Misalnya kayak Sinar Jaya, terus juga kalau nggak salah ada Dewi Sri dan beberapa PO lain yang emang main di jalur ini. Ya, belum pernah nyobain sih untuk rute Jakarta Selawi, tapi seharusnya nggak beda jauh rasanya sama rute Jakarta Pekalongan, karena waktu tempuhnya juga ya 11-12 lah, nggak beda-beda banget. Oh ya, Selawi ini salah satu alternatif kalau misalnya kalian nggak lewat Songgom. Sebenarnya kalau misalnya kalian dari selatan, itu lewat Songgom lebih deket, kalian masuknya nanti di jalan tol Pejagan. Tapi kalau misalnya macet, kalian bisa lewat Selawi, nanti masuknya di gerbang tol Selawi. Begitu teman-teman. Kok gerbang tol Selawi? Apalah gitu. Lupa. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak banget untuk yang udah menonton di part pertama ini. Dan jangan lupa untuk ditunggu juga part kedua perjalananku dari Jepara menuju ke Tasik. Untuk linknya akan aku taruh di kolom deskripsi, biar kalian gak kesulitan untuk nyari linknya teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Terima kasih juga untuk kru yang bertugas. Sampai jumpa di part kedua. Jangan lupa ya untuk ditonton juga. Oh ya, untuk tiket makannya di sebelah sini ya teman-teman. Nih, paket makan gratis. Itu jangan lupa untuk ditukarkan di